Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review tentang mobil Toyota Hilux double cabin tipe G terbaru di tahun 2020. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Hilux tipe G tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Hilux. Bagi Anda yang tertarik dengan mobil Toyota Hilux tipe G ini, silakan bisa menghubungi Mas Abdul Rosyid. Beliau adalah marketing eksekutif untuk Toyota Solo. Untuk nomor teleponnya nanti akan kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Langsung saja, inilah mobil Toyota Hilux tipe G warna hitam yang akan kita ulas. Pertama, kita mulai dari bagian depan. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari Toyota Hilux ini adalah grillnya yang sangat besar. Untuk grillnya ini didominasi oleh warna krom. Pada bagian atas kap mesin terdapat satu buah list krom, serta untuk grillnya terdapat 3 buah list krom. Lanjut ke bagian lampu utama. Di sini untuk lampu utama, lampu senja, dan juga lampu sen, semuanya menggunakan lampu jenis bohlam. Untuk menambah kesan elegan, pada bagian samping terdapat mark bertuliskan Hilux, lalu di bagian bawah terdapat fog lamp dengan list berwarna krom. Lanjut ke ujung bawah, di sini terdapat skid plate yang tebal. Ini berfungsi untuk melindungi bagian bawah mesin, karena nantinya mobil ini akan lebih banyak digunakan di medan-medan terjal. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Inilah tampilan samping mobil Toyota Hilux tipe G warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas terdapat antena model fixed line. Untuk antenanya cukup unik karena terletak di bagian depan. Lanjut ke bagian spion. Di sini untuk spionnya memiliki cover warna krom, serta terdapat lampu sen pada bagian ujungnya. Kemudian ke bagian jendela. Di sini untuk jendelanya full blackout. Untuk listnya semuanya berwarna hitam. Sedangkan untuk bagian handle pintu berwarna krom. Untuk Toyota Hilux tipe G ini memang banyak warna krom untuk menambah kesan elegan. Serta di bagian samping terdapat emblem bertuliskan Hilux. Lanjut ke bagian velg. Di sini untuk velgnya menggunakan aksen single tone. Untuk velgnya sendiri berukuran 17 inci. Untuk profil bannya menggunakan ban merek Dunlop jenis Grand Track. Untuk profil bannya sendiri berukuran, bisa kita lihat di bagian bawah sini, 265/65 R17 dengan kode 1129 AT25. Ini termasuk kategori ban tangguh, cocok digunakan di medan-medan terjal. Lanjut di bawahnya terdapat footstep. Ini berfungsi untuk membantu akses kita saat akan memasuki kabin. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas. Di sini untuk tangki solarnya terletak di sebelah kiri. Untuk tangkinya ini mampu menampung kapasitas hingga 80 liter. Untuk profil ban yang digunakan pada bagian belakang berukuran sama. Di sini terdapat stiker tulisan 4x4 yang menandakan bahwa mobil Toyota Hilux tipe G ini menggunakan jenis transmisi 4x4. Sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang deks mobil Toyota Hilux tipe G. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari lampu belakang. Di sini untuk lampu belakangnya semuanya masih menggunakan lampu jenis bohlam. Pada sebelah kiri tutup pintu terdapat emblem bertuliskan Toyota. Kemudian pada bagian tengah di sini terdapat lampu high mount stop lamp yang berfungsi sebagai lampu rem, serta untuk cover handle pintunya berwarna krom. Di sebelah kanan terdapat emblem bertuliskan Hilux serta G yang menandakan bahwa ini adalah tipe G. Kita coba buka bagian decknya. Di sini untuk bagian decknya terdapat emblem Toyota pada bagian tengah serta sudah dilengkapi dengan bed liner. Deck ini memiliki ukuran panjang 1,525 meter dengan lebar 1,545 meter. Ini agak kotak. Kemudian untuk tingginya 480 mm. Terdapat beberapa pengait yang berfungsi sebagai tempat tali. Mobil ini biasanya digunakan di daerah pertambangan dan perkebunan daerah Kalimantan dan Sumatera. Kalau di Jawa biasanya digunakan untuk mengangkut motor-motor trail. Pada bagian belakang ini juga terdapat footstep serta aksen warna krom. Di bawahnya terdapat ban serep untuk ukurannya sama persis. Untuk ban serep ini velgnya menggunakan velg jenis standar. Secara keseluruhan mobil ini memiliki panjang 5,33 meter dengan lebar sekitar 1,85 meter. Dari bagian eksterior, sekarang akan kita lanjutkan ke bagian interior. Pertama, kita mulai dari bagian pengemudi depan. Di sini untuk handle pintunya berwarna krom dengan slot kunci. Dan inilah untuk tampilan door trimnya.
semuanya full didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna grey pada bagian armrest. Pada bagian atas terdapat aksen jahitan yang berfungsi untuk menambah kesan elegan. Lalu handle pintu bagian dalam berwarna hitam. Lanjut ke bagian cover power window, di sini berwarna hitam standar. Untuk autonya terletak pada bagian sisi window driver. Kemudian pada bagian armrest ini terdapat aksen berwarna hitam agak coklat. Ini menggunakan bahan soft touch. Kemudian di bagian bawah terdapat satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat reflektor. Dan tidak lupa ada satu buah speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita kembali ke bagian atas. Di sini juga terdapat speaker jenis tweeter yang terletak pada bagian ujung. Ini berfungsi untuk menghasilkan efek treble. Lalu ada assist grip yang berfungsi untuk membantu kita mengakses ke dalam kabin. Ini adalah tampilan kabinnya, semuanya full didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian paling atas. Di sini terdapat kisi AC, ada kisi AC kecil dan kisi AC besar pada bagian tengah. Serta untuk kunci yang digunakan menggunakan kunci standar. Di bagian samping, di sini terdapat slot untuk cup bottle holder. Caranya tinggal ditekan, maka di sini untuk cup bottle holdernya bisa difungsikan. Lokasinya yang dekat dengan kisi AC membuat minuman tetap dingin. Di bagian bawah terdapat indikator alarm, serta di ujung terdapat dua buah tuas untuk pembuka kap mesin serta tangki solar. Di ujung bawah totalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual, serta terdapat airbag pada bagian power steer sebagai pelindung lutut. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas untuk melihat posisi setir. Di sini untuk setir sudah dilengkapi dengan airbag juga. Pada bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk pengaturan MID display, serta di sebelah kiri terdapat tombol untuk pengaturan audio switch control. Untuk tampilan meter clusternya kurang lebih standar, ada pengaturan tachometer, speedometer, dan MID pada bagian tengah. Untuk tampilan meter clusternya ini memiliki aksen warna biru. Di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu dan sebelah kiri tuas untuk pengaturan wiper. Untuk posisi setirnya ini bisa diatur, cara pengaturannya ada pada bagian bawah, tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Kemudian untuk posisi setirnya bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita untuk mengatur posisi pengemudi yang nyaman. Setelah selesai tinggal kita kembalikan tuasnya, kita lanjutkan ke bagian dashboard tengah. Di sini untuk tampilan kisi AC-nya kurang lebih hampir sama yang ada pada mobil Toyota Fortuner. Pada bagian tengah kabin terdapat aksen warna silver. Untuk head unitnya digunakan menggunakan head unit standar. Di sebelah kiri terdapat indikator untuk passenger airbag. Lalu di bawahnya terdapat beberapa tombol untuk pengaturan AC, mulai dari arah hembusan. Kemudian untuk bagian tengah ini untuk kecepatan fan, serta di sampingnya lagi ini untuk pengaturan suhu. Dan di sebelah paling ujung kanan ini berfungsi untuk pengaturan transfer case, mau menggunakan sistem 4x2 atau 4x4. Tidak ketinggalan, di sini juga terdapat tuas untuk pengaturan air sirkulator udara, lalu ada tombol untuk fog lamp, serta ini tombol untuk pengaturan rear differential lock system. Untuk transmisi yang digunakan menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan dan 1 mundur. Di belakangnya untuk handremnya digunakan menggunakan handrem jenis mekanikal, kemudian ada satu buah cup bottle holder, serta di belakang terdapat konsol box. Untuk konsol boxnya ini cukup luas, dan tadi untuk covernya ini menggunakan bahan soft touch. Sekarang lanjut ke sisi penumpang depan. Di sini untuk sisi penumpang depan terdapat laci penyimpanan atas. Di sini terdapat sealer. Ini berfungsi untuk mengalirkan aliran AC ke dalam sehingga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum, sehingga minuman bisa tetap sejuk karena dialiri oleh aliran udara AC. Kemudian di bawahnya terdapat glove box. Untuk glove boxnya ini model standar. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis, manual book, dan berbagai dokumen penting lainnya. Di dalam glove ini terdapat beberapa kabel fuse. Kita tutup kembali. Sekarang untuk bagian samping juga dilengkapi dengan cup bottle holder. Sangat elegan sekali secara tampilan, menyerupai Toyota Fortuner. Lanjut ke bagian sisi samping. Untuk sisi penumpang depan, bagian door trimnya kurang lebih memiliki tampilan yang sama. Di bagian atas terdapat assist grip yang model fix. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Lanjut ke bagian tengah. Di sini untuk bagian tengah dilengkapi dengan laci untuk penyimpanan kacamata model soft opening. Kemudian terdapat tombol untuk pengaturan lampu kabin. Untuk lampu kabinnya ini bisa dinyalakan dengan dual zone atau dinyalakan secara terpisah. Kita lanjutkan ke bagian sisi pengemudi. Di sini untuk sun visornya dilengkapi dengan card holder sebagai tempat penyimpanan kartu ataupun kartu tol. Dan di samping terdapat assist grip yang fix. Ini sangat membantu sekali. Sekarang kita coba turun.
Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Ini adalah tampilan joknya. Untuk joknya ini menggunakan bahan dari pabrik warna coklat. Untuk jok kulitnya terdapat pada Toyota Hilux yang tipe V. Kemudian di sini terdapat tuas untuk pengaturan reclining, kemudian tuas untuk pengaturan height adjuster, dan tuas untuk pengaturan slidingnya terletak pada bagian depan. Kurang lebih itulah detail untuk tampilan interior bagian depan mobil Toyota Hilux tipe G. Oh iya, ketinggalan di sini untuk sabuk pengamannya model Retrax. Dari bagian depan, sekarang kita tutup pintu. Lanjut ke bagian baris kedua. Untuk baris kedua, handle pintunya juga berwarna chrome. Sekarang kita coba lihat untuk tampilan door trimnya, kurang lebih sama persis pada bagian depan. Di sini didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna coklat pada bagian tengah. Ada aksen jahitan pada bagian atas. Kemudian untuk pada bagian handle berwarna hitam, serta terdapat bahan fabrik yang soft touch pada bagian armrest. Pada bagian bawah terdapat speaker utama serta satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dari sini kita lanjutkan ke bagian dalam. Untuk bahan yang digunakan sama menggunakan bahan jenis high fabrik warna coklat. Pada bagian tengah terdapat armrest yang dilengkapi dengan dua buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Jika ingin digunakan oleh 3 orang, maka tinggal kita lipat armrestnya tersebut. Di belakang juga terdapat tempat untuk gantungan pakaian. Lalu untuk assist gripnya model fix. Kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua. Secara keseluruhan memang tampilannya sederhana karena mobil ini biasanya lebih banyak digunakan sebagai mobil niaga di daerah perkebunan dan pertambangan. Dari baris kedua ini, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat bagian mesin. Pertama, kita buka kapnya terlebih dahulu. Untuk tuasnya terletak pada bagian bawah sini. Di sini kami kembali informasikan untuk mobil Toyota Hilux double cabin tipe G warna hitam ini menggunakan jenis transmisi 4x4. Sekarang akan kita coba buka bagian mesinnya. Di sini untuk kap mesinnya sangat berat sekali karena untuk mobil ini memiliki kualitas plat yang sangat bagus. Pada bagian bawah kap mesin, di sini sudah dilengkapi dengan peredam. Ini sangat membantu untuk mengurangi efek suara dan efek panas pada bagian kap mesin. Kita lanjutkan ke bagian mesin. Mobil ini menggunakan mesin jenis diesel dengan kode mesin 2GT FTV berkapasitas 2400 cc dengan dilengkapi teknologi turbocharge dan intercooler. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 150 Nm pada RPM 3400 dengan torsi hingga 40,8 kgm pada RPM 1600 hingga 2000. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan berupa rem ABS dan EBD. Jadi bagaimana? Keren sekali bukan? Untuk pertanyaan seputar stok dan promo lainnya, silakan bisa menghubungi kontak yang tercantum pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai review mobil Toyota Hilux tipe G warna hitam dengan jenis transmisi 4x4 manual. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Hilux. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Hilux semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya ditumbas mobil. Terima kasih.